Perkenalkan, nama saya Linda Farida. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu elektrokimia. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery akan menjelaskan tentang apa saja yang akan saya bawakan pada mata kuliah elektrokimia ini. Interaksi akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah assessment, yang akan mengukur bagaimana kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Untuk deskripsi mata kuliah elektrokimia ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester pertama, mempunyai bobot 2 SKS. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, saya mengambil turunan dari capaian pembelajaran lulusan karena harus sejalan agar mampu mendukung capaian pembelajaran lulusan teknik elektro. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah elektrokimia ini ada CMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dari sifat reaksi elektroda, termodinamika, dan kinetika. CPMK yang kedua adalah mampu menyelesaikan permasalahan sel elektrokimia, sifat termodinamika, dan potensial elektroda. CPMK yang ketiga adalah mampu menyelesaikan permasalahan mekanisme reaksi elektroda, transport massa, dan eksperimen elektrokimia. CPMK yang keempat adalah mampu menyelesaikan permasalahan siklus voltametri. Nah, untuk mencapai CPMK ini, di sini kami menetapkan sub CPMK untuk mencapai 4 CPMK ini dan membaginya ke dalam 16 pertemuan, di mana satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk UAS. Adapun pembagian untuk materi perkuliahan elektrokimia, yang pertama, pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, pendahuluan. Pertemuan 4 sampai pertemuan 5 membahas tentang sel elektrokimia, sifat termodinamika, dan potensial elektroda. Pertemuan ke-6 dan ke-7 mekanisme reaksi elektroda. Pertemuan ke-8 kita akan UTS. Pertemuan 9 sampai 11 transport massa. Pertemuan 12 sampai 13 eksperimen elektrokimia. Pertemuan 14 sampai 15 siklus voltametri. Untuk media yang saya gunakan, di sini saya akan menggunakan Zoom Meeting atau Google Classroom, ada grup diskusi WhatsApp, ada Google Classroom, di mana Google Classroom ini berfungsi untuk share materi, diskusi, pengumpulan tugas, pengumpulan nilai UTS dan UAS. Nah, untuk proses pembelajarannya saya menggunakan metode Student Center Learning, di mana metode pembelajaran ini menempatkan peran mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Metode ini memungkinkan siswa belajar lebih aktif, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Selanjutnya untuk asesmen. Di sini untuk penilaian akhir mata kuliah elektrokimia yang saya gunakan, komponen penilaiannya adalah sebagai berikut. Untuk penilaian kehadiran dan keaktifan memiliki bobot 10%. Untuk tugas memiliki bobot 30%. Untuk kuis memiliki bobot 20%. Untuk UTS memiliki bobot 20%. Dan yang terakhir adalah untuk UAS 20%. Nah, untuk penilaian akhir ini, setiap komponennya akan tertera di Google Classroom, sehingga penilaian terlihat transparan dan objektif. Selanjutnya saya akan menampilkan proses belajar mengajar pada mata kuliah elektrokimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan elektrokimia hari ini. Nah,
Pertama, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Nah, baik, kita selanjutnya ke tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti yang kalian bisa lihat, di sini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dari sifat reaksi elektroda, termodinamika, dan kinetika. Nah, ini untuk referensinya. Di sini kalian bisa mencari bukunya, online ataupun offline, sudah ada. Nah, di sini sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, kita akan review materi dulu. Nah, review materi kemarin tentang pengenalan elektrokimia. Nah, di sini ada yang ingat materi minggu kemarin tentang apa? Coba ada yang bisa? Boleh Dini bisa nggak menjelaskan pertemuan minggu kemarin tentang elektrokimia? Coba apa yang Dini ketahui tentang elektrokimia? Baik, izin menjawab, Bu. Pertemuan kebenaran listrik dengan perubahan kimianya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Dini. Ada yang lain yang mau menambahkan? Rehan mau menambahkan? Izin ya Bu, menambahkan tentang pengertian elektrokimia ya Bu. Definisi elektrokimia sendiri adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan Ibu. Permisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi Bu. Terima kasih. Oke, bagus. Bu. Yang Dini sama yang Rehan tadi sudah benar. Jadi di elektrokimia ini kita akan mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kinerja listrik dari aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Nah, sel elektroda itu ada dua ya. Ada yang namanya anoda dan ada yang namanya katoda. Nah, di mana anoda ini tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda adalah proses terjadinya reduksi. Nah, komponen lainnya adalah elektrolit. Nah, coba yang ingat siapa? Elektrolit itu apa? Nurul, coba Nurul, elektrolit itu apa? Izin menjawab Bu, elektrolit itu adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Terima kasih Bu. Baik, bagus ya. Berarti Nurul mempelajarinya kembali. Nah, kalian juga yang lainnya harus gitu ya. Materi sebelumnya harus di-review. Nah, elektrokimia ini terbagi ke dalam sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sekarang sel volta. Siapa yang tahu sel volta? Coba, Andre tadi belum jawab. Andre, apa itu sel volta? Baik Bu, izin menjawab. Sel volta itu adalah salah satu sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Betul ya. Jadi kalau yang pertama ini untuk sel volta, di mana sel volta itu ada reaksi redoks. Nah, maksudnya dari reaksi redoks adalah reaksi yang berlangsung secara spontan. Di sini, di sel volta ini, redoks ini akan merubah menjadi listrik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sel elektrolisis. Nah, kebalikannya dari sel volta. Kalau sel volta tadi kan dari redoks. Kalau sel listrik ini tidak spontan, jadi dia memerlukan energi listrik agar reaksi redoks tersebut dapat berlangsung. Nah, ini ya kebalikannya. Kalau volta dari redoks ke listrik, kalau elektrolisis dari listrik ke redoks.
Nah, sekarang kita ke materi hari ini. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi, ada yang tahu nggak apa itu bilangan oksidasi? Aufa, coba Aufa. Aufa ada? Nggak ada. Wati tahu nggak apa itu bilangan oksidasi? Izin menjawab, Bu. Bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Ya, itu ya bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi itu adalah sebuah angka atau yang menyatakan banyaknya muatan yang telah dilepas atau diterima oleh suatu senyawa. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi setiap atom yang mempunyai muatan itu disebut bilangan oksidasi. Nah, ada yang namanya bilox. Nah, bilox ini digunakan untuk menentukan apakah terjadi reaksi redoks atau tidak. Sebentar. Nah, bila terjadi reaksi redoks, maka spesies akan teroksidasi mengalami bilox, penaikan bilox, dan kalau misalkan bilangan itu tereduksi akan mengalami penurunan bilox. Nah, ada aturan-aturan tertentu untuk menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilox unsur bebas dalam molekul unsur itu sama dengan 0. Contohnya adalah H2 itu biloxnya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya ada bilox unsur dalam senyawa. Jadi kalau misalkan bentuknya senyawa, nah itu biloxnya adalah 0. Contohnya H2SO4. Nah, di sini ada keterangannya ya, ini hanya 2. Berarti 2 kali bilox H. Nah, SO4 berarti S 1 kali bilangan X. Nah, di sini O-nya ada 4 ya. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga adalah jumlah bilox unsur dalam ion sama dengan muatan ion. Contohnya C2O4 2-. Nah, di sini ya. Jumlah bilox unsur dalam ion sama dengan muatan ion. Nah, di sini ada muatan ion -2 ya. Berarti jumlah bilox di C2O4 dia adalah -2. Nah, selanjutnya adalah bilangan unsur dalam senyawa. Nah, kalau bilox H itu adalah +1. Pada senyawa HCl berarti bilox H-nya adalah +1. Nah, kecuali hibrida. Hibrida itu bilox H-nya -1. Ada yang tahu hibrida itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Rehan? Ada yang tahu hibrida itu apa? Oke, lanjut ya. Hibrida itu adalah atom H yang berkaitan dengan logam. Makanya kenapa bilox H-nya sama dengan -1. Nah, pada senyawa CaH2, nah, bilox H-nya -1. Nah, bilox O itu adalah -2. Contoh, pada senyawa H2O, bilox O-nya itu -2. Kecuali pada peroksida. Peroksida O2 2- itu adalah -1. Nah, superoksida juga itu biloxnya -0,5. Oksiklorida itu sama dengan +2. Oke, nah sekarang kita ke poin nomor 5. Ada logam golongan 1A atau alkali. Nah, ada yang masih ingat nggak logam 1A itu apa aja? Coba Nurul, gimana apa aja? Izin menjawab, Bu. Logam 1A atau alkali itu ada unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif fransium. Oke, betul ya. Nah, itu golongan 1A. Nah, kalau misalkan menentukan bilangan oksidasi di golongan 1A, itu biloxnya adalah +1. Nah, selanjutnya golongan 2A. Ya, biloxnya itu +2. Nah, coba siapa yang tahu golongan 2A itu ada apa aja?
Coba Rehan, tahu Izin Rehan? menjawab, Bu. Jauh. Golongan yang 2A yaitu ada unsurnya, ada magnesium, ada kalsium, ada strontium, ada barium, dan ada radium, Ibu. Oke, betul ya. Nah, yang belum tahu nanti kalian bisa konsultasi sama Rehan. Nah, logam lainnya ada Ag plus 1, Zn plus 2, Al plus 3, Sc sama dengan plus 3. Nah ini untuk fluor. Fluor itu biloxnya selalu negatif 1. Kayak gitu. Nah, di sini untuk logam lain, misalnya ada Cl, Br, umumnya dia minus 1. Nah, ini ya bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita menentukan nih, berapa bilangan oksidasi C dari atom-atom dalam HCO3. Nah, di sini kita tentuin nih, kita mau nyari C di CHO3. Nah, berarti kita tentuin dulu bilox H. Bilox H-nya itu kan plus 1. C-nya yang kita cari. O-nya tadi minus 2 ya. Nah, di sini ada 3. Berarti kita kalikan dulu minus 2 kali 3 sama dengan minus 6 ya. Nah, tadi kalau senyawa itu sama dengan minus 1. Nah, berarti nanti kita hitung ketemu C-nya adalah 4. Nah, itu cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita oke ya. Nah, tadi kan kita udah nih materinya ya. Nah, di sini ada latihan soalnya. Kalian harus coba dulu nih sebelum kita lanjut materinya. Nah, coba yang A. Ada yang udah belum? N-nya ada ketemu belum? Biloxnya berapa? Izin menjawab, Bu. Ya, berapa Andre? Minus 3 bukan, Bu? Oke, yang N itu jawabannya minus 3. Gimana caranya Andre yang A? Nah, itu kan bilog R-nya belum diketahui. Tinggal dicari bilog N-nya dengan cara H-nya dikaliin 4, kan itu ada 4, dikaliin 1 di 4H. Senyawanya ada 1, jadi 1 dikurangi 4. N sama dengan minus 3. Oke, bagus ya. Nah, yang B sama C sama D-nya nanti kalian kerjakan dulu ya. Kita lanjut dulu satu lagi materinya ya hari ini, yaitu tentang oksidator dan reduktor. Nah, oksidator itu adalah zat pengoksidasi atau zat yang mengoksidasi zat lain. Reduktor atau zat pereduksi, zat yang mereduksi zat lain ya. Nah, pada redoks, oksidator direduksi dan reduktor dioksidasi. Nah, ini ya yang harus dimerahkan gitu. Kalau oksidator, reduksi, reduktor, dioksidasi. Kayak gitu. Nah, ini ya bisa kalian baca tentang pengertian. Kalau oksidasi itu bilangan oksidasinya bertambah. Berarti perubahan elektronnya pelepasan. Reduksi berarti berkurang. Berarti perubahan elektronnya penerimaan elektron. Kalau oksidator, bilangan oksidasinya berkurang, berarti perubahan elektronnya. Reduktor bertambah, berarti memberikan elektron. Zat yang dioksidasi bertambah, berarti dia kehilangan elektron. Zat yang direduksi berkurang, berarti dia menerima elektron. Seperti itu ya. Udah dicatat ini sudah? Sudah, oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, oke, ini ada contoh soalnya. Tentukan zat yang dioksidasi, zat yang direduksi, oksidator, dan reduktor. Oke, udah ya. Tadi udah 5 menit. Sekarang kita bahas. Nah, di sini bilox H-nya plus 1, O-nya minus 2, N-nya plus 5, O-nya minus 2, C-nya ini plus 1, NO berarti minus 1 ya. C-nya plus 2, O-nya minus 2. Nah, berarti yang ini N-nya dia adalah reduksi ya, penurunan dari 5 ke 2. Nah, kalau si Cu-nya itu dari 1 ke 2, berarti dia oksidasi. Nah, berarti 2H NO2 dia sebagai oksidator, Cu2O dia sebagai reduktor kayak gitu.
Tuh. Ini paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, ini ada latihan soalnya ya, cukup banyak, cuman kalian harus bisa dikerjain. Nah, seperti biasa, kita pengumpulan tugasnya nanti di Google Classroom. Nanti soalnya Ibu upload lagi ke Google Classroom beserta PowerPoint-nya. Nah, ini dikumpul 2 hari ya. Bisa nggak kira-kira? Izin Bu, Ya, gimana? menurut saya kalau 2 hari itu kurang Bu, soalnya dari kita juga masih banyak tugas yang lain gitu Bu. Gimana kalau misalkan ada penambahan waktu? Oh gitu, oke. Kalau gitu nggak apa-apa lah ya, seminggu. Jadi kita dikumpulinnya minggu depan pas pertemuan elektrokimia lagi, oke? Baik Bu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Izin bertanya Bu, Boleh. izin bertanya yang tadi itu kan kalau bilox atom H itu kan +1, tapi tadi itu ada pengecualian. Nah, kenapa sih maksudnya apa yang membedakannya tuh Bu? Kok yang atom H biasa mah +1 tapi yang lainnya mah yang yang lainnya mah beda gitu. Bukan +1. Oke, terima kasih Dini ya untuk pertanyaannya. Bagus, kita review lagi ya. Sering-sering mereview biar pada ngerti lah ya. Nah, jadi mana atom H? Kita sambil lihat ke sini nih biar mengerti. Nah, nanti materinya ini ya, selain materi dari PowerPoint Ibu, jadi kalian jangan hanya mengacu dari PowerPoint Ibu. Nah, tadi kan referensinya sudah Ibu berikan ya ke kalian. Nanti kalian coba dicari lagi. Mana ini? Nah, jadi aturan-aturan ini emang sudah ditentukan ya. Nah, jadi pada bilox H itu sama dengan +1. Nah, kecuali pada HCl. Biloxnya itu maksudnya pada hibrida. Nah, kenapa hibrida -1 nih? Kenapa beda? Nah, itu pengecualian. Ya. Nah, hidrogen ya. Nah, kalau hibrida itu dia itu berkaitan dengan logam. Nah, kalau logam itu biasanya hanya itu -1. Kayak gitu ya, Dini ya. Nah, oke. Untuk hari ini karena waktunya sudah cukup. Nah, oke, untuk hari ini materinya itu saja ya. Nah, ada feedback perkuliahan ya. Seperti biasa, nanti ada kuesioner yang akan dibagikan di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti harap diisi ya. Juga jangan lupa masukkan untuk saran dan kritik untuk perkuliahan selanjutnya. Nah, oke. Nah, itu aja untuk hari ini. Marilah kita mengakhiri perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.